Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, kita akan mengulas buku pamungkas yang sudah diterbitkan oleh Dek Hanif Alatas. Kita akan membedah satu persatu poinnya saja, tidak secara terperinci atau realnya, karena saking banyaknya halaman yang ada. Kita akan mencari kesalahan. Kalau dalam satu kitab karya seseorang ya, atau mungkin organisasi, perkumpulan ya, kok ada kesalahan lebih dari 3, kitab atau buku itu sudah tidak bisa berguna, alias abaikan saja. Abaikan saja. Karena kesalahan yang diulang mungkin 1 kali tidak sengaja ya, 2 kali mungkin juga tidak atas unsur kesengajaan, yang ketiga ini sudah bisa dikatakan sengaja. Nah, saya acungi jempol ya, kecerdasan Dek Hanif Alatas dengan kawan-kawannya. Oke, kita akan membahas keabsahan nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat. Mereka mengaku sebagai kelompok yang mempersatukan umat. Umat yang mana? Umat yang mau mengabdi kepada mereka, yang mau mendukung kebatilan mereka. Mereka mengatakan kepada Dyai Imat dan kawan-kawan, termasuk saya, telah melakukan penyimpangan karena telah membatalkan nasab mereka. Sekarang kita uji. Buku keabsahan nasab Ba'alawi sebenarnya tidak pas, tidak cocok untuk judul buku ini. Harusnya pembatalan nasab Ba'alawi. Pembatalan nasab Ba'alawi, bukan keabsahan. Bukan keabsahan. Pengantar para ulama Nusantara. Ada pengantarnya. Nah, ini ulama-ulama yang tidak tahu menau ya, diminta untuk menulis kata pengantar. Ada beberapa ulama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulama. Nah, penulisnya ini terdiri dari Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas, Ahmad Kudur, Idrus Al-Masyhur, Maimun Nafis, Muhaimin Bayrudin, Dek Wafi, dan Muhammad Asgab alias Aventador. 1, 2, 3, 4, 8 orang. Ada penyuntingnya, dan ini dicetak di Jalan Raji RT 4. Itu kalau berupa buku cetakan, saya akan mencetak sendiri. Nah, ini ada sambutan dari ulama-ulama yang pro dengan mereka. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Sa'adullah Abdul Alim dari Ponpes Sidogiri, Jawa Timur. Ini termasuk ketua ikatan alumni. Sidogiri sudah berhasil dipecah menjadi 2 kubu, pro dan yang kontra. Tapi insya Allah, alhamdulillah, subhanallah, sekarang sudah banyak yang pro dengan kebenaran, bukan pro dengan Dyai Imat dan kita atau dan kawan-kawan, tidak. Nah, ini mengatakan kendati mereka bertopeng di balik retorika ilmiah semisal meminta bukti tes DNA. Nah, inilah yang namanya hidayah itu belum turun kepada beliaunya, Yai Ahmad Sa'adullah Abdul Alim. Kita ini dikatakan sebagai orang yang sesat. Itulah sebabnya ketika beberapa tahun belakangan ini muncul syubhat atau opini sesat yang membatalkan keabsahan nasab Ba'alawi. Kita ini dikatakan sesat. Sesat itu kalau kita membatalkan nasab Ba'alawi berdasarkan asumsi, berdasarkan pemahaman kita sendiri, tidak ada rujukan kitabnya. Nah, itu namanya pemahaman yang sesat. Terus yang kedua, Raden Kiai Haji Muhammad Rofi'i Baidowi Ulama Madura. Ini cuma sambutannya cuma beberapa kalimat. Alhamdulillah, kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Kami bergembira dengan terbitnya buku ini. Kami berharap kepada oknum siapapun untuk tidak semena-mena mento'en. Salah paham. Kita ini tidak mento'en. Mento'en itu menyacat, mencela nasab seseorang. Kita tidak mencacat, tidak mencela, menghina nasab seseorang, cuma meluruskan. Tapi mereka merasa tercela sendirinya, merasa terto'en ya. Kami tidak pernah mento'en nasab seseorang. Nasab Wali Songo pun tidak pernah kami mento'ennya. Tapi salah paham, salah persepsi. Karena hal ini perbuatan tercela. Kami juga berharap hubungan baik antara Sadah Habaib dan Sadah Duriyah Wali Songo terus terjalin dengan baik sehingga sesama Duriyah Rasulullah SAW bersinergi dan khidmat melayani masyarakat. Amin. Ini masih
sambutan pengantarnya masih bagus. Kalau Kiai Haji Raden Muhammad Rohi Baidawi ini masih bagus, nggak panjang, nggak lebar ya. Langsung to the point aja nih. Nah ini yang Kiai Haji Najih Maimun Zubair, ulama Jawa Tengah ini. Nah ini yang panjang ini. Masih belum open minded. Selama 3 tahun ini masih all close minded, berdasarkan keyakinannya saja. Berdasarkan keyakinan, nggak mau menerima masukan, menoleh kiri dan kanan, apalagi depan dan belakang. Kita ini termasuk orang yang kufur karena mento'an nasab wan niyahah alal mayit. Kita masuk dalam kategori aton finasab. Nah ini banyak, ada beberapa halaman. Kita bahkan dikatakan iblis sukana aliman kabiron waqad adalla alaman katsiron. Iblis dulunya adalah sosok yang sangat berilmu, namun ia telah menyesatkan banyak sekali umat manusia. Jadi kita ini termasuk ya iblis. Izazil. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, inilah yang namanya apa ya? Orang sesat menuju sesat, orang Syiah menuduh orang lain Syiah, dia sendiri PKI menuduh orang lain PKI. Nah itulah namanya orang itu kalau nggak mau gerayai awake dewi, nggak mau muhasabah diri, tidak mau introspeksi diri. Nah ini banyak ini. Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Zubair yang sudah kami counter dalam satu video di Karma 212 khusus untuk beliau. Untuk beliau nih. Terus ada lagi Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat. Lah ini yang bersama seperti Kiai Haji Abdullah Nuh, pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir ini. Ya kita ini masih belum memiliki sifat kewaspadaan diri, sama seperti Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Beliau seorang Sunni yang murni, Asy'ariyah Maturidiyah bermadzhab Syafi'i, tapi tidak mengerti bahwa Pak Alawi itu bukan Asy'ari dan Maturidi, tapi lebih mendekati Syi'i. Nah inilah kurangnya meneliti, hati-hati dalam persepsi, ya, dalam memahami. Jadi jangan terkecoh loh ya. Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat, jangan terkecoh. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Ada cerita tentang sebelum Allah menurunkan bala atau musibah bencana itu harus izin dulu kepada wali kutub dari antara mereka. Itu berarti bukan irodah. Allah tidak memiliki sifat 20 itu. Wujud kitam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kodrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman mutakalim. Tidak masuk muridan, tidak masuk memiliki sifat wajib irodah karena ada karohah, terpaksa harus izin dulu kepada wali kutubnya. Nah, ini diyakini oleh Pak Alawi, berarti itu bukan faham Sunni, Asy'ari, Syafi'i, Maturidi. Nah gitu ya Pak Yai, Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Ya, semoga Allah memberikan hidayah ya. Jadi masuk ke pengantar beliau cukup banyak ya. Tapi kita tetap dikatakan sebagai pembenci dan akan mati dalam keadaan kafir. Allah wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafirun. Jadi kita itu dikatakan pembenci ya keluarga Nabi. Dari mana pemahaman itu Yai? Ya mengikuti kajian-kajian kami secara menyeluruh dari dulu sampai kini ya, biar tambah ya bisa mendapatkan referensi. Kita ini tidak pernah membenci keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, justru meluruskan ya pengkaburan, pembajakan yang mengotori kesucian keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Wa mamma ta'ala budi ali Muhammad lam yashumma raihatal jannah, tidak sampai bisa mencium bau surga. Termasuk tapi ini orang kafir. Nah inilah menyadarkan orang awam itu lebih mudah daripada menyadarkan orang alim yang belum sepenuhnya alim. Alim menurut standar komunitas, belum bisa dikatakan alim menurut standar formalitas. Nah ini beliau mencarut lagi keterangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddani saking tidak mau objektif di dalam membaca kitab beliau. Nah ini Kiai Haji Abdullah Mukhtar, pimpinan Ponpes An-Nizam. Terus ada lagi Prof. Kiai Haji Syukron Ma'mun. Lah ini ulama sepuh ini. Saya sangat bangga dengan beliau sebenarnya. Cuma beliau masih dalam tahapan pencarian jati diri di akhir-akhir usia sang kiai. Beliau insya Allah beberapa hari lagi akan mengisi pengajian di acara Kholbah Sunan Giri Gresik, insya Allah, karena beliau masih ada duriyah. Kami sempat akan bertemu dengan beliau Romo Kiai Haji Syukron Ma'mun, tapi karena beliau masih belum sadar, percuma kami menemuinya. Nanti kami akan dimusuhinya malah ya. Nah ini beliau
menulis cukup panjang ya, dan bahkan mengatakan Syekh Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya Ulumuddin saja mengisbat Ba'alawi. Nggak tahu kitabnya. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir ya, ditulis juga. Syekh Ali Jum'ah itu juga mengisbat nasabnya Ratu Elizabeth Inggris, Pak Yai. Syekh Ramadan Al-Buti ya, ini dari Suriah, Damaskus Syria atau Suriah ya, yang almarhum pada waktu fitnah perang Dajjal antara pemerintah dengan rakyat. Syekh Nawawi Al-Manbah Khalil Bangkalan selalu menyebutkan nama-nama yang tidak bisa diverifikasi karena sudah meninggal dunia. Nah ini terus begitu, itu ciri khasnya. Pak Yai Syukron Anu Banaso Bapes Darul Rahman. Darul Rahman adalah rumahnya tempat kasih sayang Allah yang Maha Rahman. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Harusnya ada haknya, rujukan atau ke hak dan ke batil, ada haknya. Tiba'ah wa arinal batila batilan ijtinabah, begitu. Tapi ya enggak apa-apa. Jadi beliau berdoa semoga Allah memberikan petunjuk ya, supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau yang hak diikuti, yang batil ya dijauhi. Beliau doanya sudah cukup bagus ya. Romo Kiai Haji Syukron Makmun yang sangat-sangat kami hormati dan takwimi. Semoga mendapatkan hidayah dari Ilahi Rabbi, amin amin ya Allah ya mujibas sailin. Beliau masih dalam rangka pencarian jati diri. Semoga di usia yang sepuh, yang termasuk mubalik yang paling sepuh yang kami kenal selama ini, yang masih energik, sekelas dengan Raden Haji Omah Irama. Terus berikutnya Buya tuh bagus ya, Ahmad Qurtubi Jailani, ulama Banten. Nah ini Buya Qurtubi yang diam saudara itu. Nah, jadi khas beliau itu diam saudara. Nah ini beliau tuh bagus termasuk bangsawan dari Banten, sama dengan tuh bagus Nur Faudil. Ya. Nah, beliau sebenarnya sambutannya tidak terlalu banyak tapi sangat menggelitik. Sangat menggelitik. Buya Qurtubi, semoga panjenengan diberi hidayah dari Ilahi Rabbi. Hidayah itu milik Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tetapi tetap doa ihdinas siratal mustaqim itu jangan baca terus. Jangan baca terus dengan meresapi sepenuhnya, insya Allah akan mendapatkan petunjuk kebenaran. Terus Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakit, ulama Kalimantan. Nah ini ada ulama Kalimantan yang pro Ba'alawi ini, Barabai Kalimantan Selatan. Beliau Kiai Haji Muhammad Bakit nggak ingat ya, dulu Sultan Hidayat sampai diusirkan ke Cianjur, Jawa Barat. Tapi Pangeran Antasari yang lain-lainnya banyak ditangkapi. Lalu yang paling fatal itu adalah pengkhianatan dua orang Habib, Syarif Alaidrus bin Syarif Ali Alaidrus Sebamban dan Muhammad Akil. Dua komplot Habib ini bersekongkol untuk mendapatkan wilayah yang ada di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu sekarang. Ya, akhirnya dikasih kue itu oleh Belanda sebagai jasanya. Telah menangkap seorang Kiai Demang Lehman yang memiliki dua pusaka keris singkir dan tombak kalibrah. Tidak siap siaga menghadapi musuh ya, diluntuti senjatanya oleh para penyamun-penyamun yang ingin mendapatkan hadiah. Akhirnya ditangkap. Beberapa tahun kemudian digantung di alun-alun Martapura. Coba dengan bayangkan, seorang pahlawan tidak didampingi oleh keluarga pada waktu penggantungan itu, tidak disaksikan oleh masyarakat, tapi tegar sebagai pahlawan Banjar. Ini yang harusnya menjenengan tiru Pak Yai Bakit. Nah, ini tolong diingat, Raden atau Kiai Demang Lehman dipenggal kepalanya, dibawa ke Museum Leiden Belanda sana. Naudzubillah, perjuangan rakyat Banjar, berapa puluh ribu nyawa melayang. Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Badruddin pimpinan Ponpes Darul Martapura. Lah ini beliau Kiai Demang Lehman itu digantung di alun-alun Martapura dengan malam belani Ba'alawi. Piye to Ki? Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Badruddin pimpinan Ponpes Darul Martapura Kalimantan Selatan. Ingat Kiai Demang Lehman. Baca sejarah Perang Banjar. Apa yang terjadi pada waktu 1800-an itu, 1800 mulai ditangkap ya 60-an ya. Ayo ingat ya, ingat leluhur kalian. Nah ini Al-Fakir Ilallah Husnuddin Ibnu Hajj Badruddin. Terus berikutnya Prof. Kiai Haji Ustadz Abdul Somad LC Desa PHD ulama. Nah ini Ustadz Abdul Somad. Nah, ini gara-gara perempuan bisa mengalahkan segalanya. Gara-gara istrinya itu ya ada darah Yaman ya.
Tapi sebenarnya bukan Ba'alawi, tapi beliau ikut-ikutan ya, tanah Tarim itu tanah suci, nggak usah diaspal itu, nanti menghilangkan kesucian tanah jalan-jalan yang ada di Tarim. Jadi, Ustadz Abdus Somad, tolong jenengan itu terkenal ya karena medsos, ya, terkenal karena kesederhanaan, ya, terkenal karena tidak berkasta-kasta dalam hidup berbangsa, bernegara dan beragama. Kembalikan ke asal muasal, asal usul panjenengan, aslinya itu, aslinya. Tolong yang salah ya salahkan, yang benar ya benarkan. Ikuti yang benar, tinggalkan yang salah. Dan jenengan menulis di sini nih, dalam buku ini diungkap kesaksian lebih dari 100 ulama, enggak usah 100. 10.000 ulama itu loh, kalau nggak nyambung, ya akan tersesat dari tujuan utamanya. Sama seperti ini loh. Ini ada gerbong, jumlahnya 180 ya, atau 280 ya, atau 1000 lah ulama. Gerbong. Lokomotifnya ini sebenarnya ada perintah tujuannya itu ke Jakarta, tapi nyasar ke Bandung, gitu loh. Sampai ke Jakarta apa enggak? Ya enggak sampai, ya sampainya ke Bandung. Karena enggak nyambung itu tadi. Lah, gerbong yang pertama itu dibawa oleh Habib atau Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof. Atau 650 tahun, gerbong pertamanya itu adalah Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Gerbong-gerbong berikutnya ini mengikuti saja. Karena gerbong yang pertama yang dibawa oleh lokomotif Syekh Ali atau Sayyid Muhammad As-Samarqandi nggak nyambung. Ya putus 650 tahun. Surah wal istifadah, ijma, isbatun nasab, ya, syahadah, iqrar, percuma, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Gitu loh, deh. DUAS, deh. Jadi tolong, gelar yang begitu banyak yang jenengan sandang ini sebagai amanah ya untuk ummah, bukan untuk diri panjenengan sendiri. Pengasuh Mahat Az-Zahra Riau, visiting professor pada Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, profesor adjunct pada University Malaysia Sabah dan University Islam Malaka. Sudah ada 7 ulama yang memberi kata pengantar di awalnya, dan ada prolog lagi dari Syekh Hanif dan lain-lain ini. Nah, ini benar janji Syekh Hanif. Sampean selalu mengedepankan ya hadis Nabi, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala hadin, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatatawwa maka adahu minan nar. Tapi ini tidak jenengan resapi, hanya jenengan baca berkali-kali atau jenengan lihat saja berkali-kali, tidak jenengan resapi. Ini hanya sebagai dalih untuk pembenar nasaban jenengan. Ya kapan hidayah menyertai gitu. Nah ini. Terus bab kedua, keabsahan nasab Ali menurut ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah. Oke, kita akan uji. Tolak ukur keabsahan nasab itu dari mana? Dari mana? Jangan mengatakan Kiai Haji Madu bin Utsman itu bukan ahli nasab, ilegal. Zamannya itu berbeda. Sekarang ini manusia selalu mencari sesuatu yang praktis dalam hidupnya. Sesuatu yang sulit dulu, sekarang harus mudah dalam mengaksesnya, simpel dalam pemahamannya, penyampaiannya. Jadi apa yang kami sampaikan ini sangat sederhana dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bukan akademik, bahasa-bahasa biasa saja, supaya enak dipahami oleh semua kalangan, dari atas sampai yang atas, dan sampai atas dari bawah, dari atas sampai bawah, atau bawah dari atas sampai ke atas. Isbat para nasabah non Ba'alawi terhadap, lah ini yang non Ba'alawi, ini katanya An-Nasabah Ibrahim Ibnu Mansur. Ini ada bukunya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Jangan dinukil yang menguntungkan ya, sesuai dengan kepentingan saja. Ini Al-Bakhis As-Sukhis fil Ansab Khalil bin Ibrahim. Ya. An-Nasabah Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat 880 Hijriah. Memang pertama kali nasabah atau pakar nasab yang menulis Abdullah Al-Muntakil ila Hadramaut itu Muhammad Kadzim. Nah, Muhammad Kadzim ini tidak menulis satupun nama Alwi yang menjadi saudaranya Habib atau Jadid. Muhammad Al-Kadzim ini mengambil referensi dari As-Suluk. Jadi Ba'alawi itu bukan saudaranya Bani Jadid, tetapi Ba'alawi itu adalah keturunannya Bani Jadid. Saya memiliki 2 manuskripnya An-Nafah Al-Ambariyah. Nanti Pak Insya Allah akan
kita kupas kembali isinya. Ya. Jadi di sini tidak ada keterangan tentang Alwi. Abi Alawi itu adalah keturunannya Habib bin Ahmad bin Isa. Nah ini tulisannya jelas, nggak ada kepentingan, nggak ada urusannya dengan nasabah Alawi itu, nggak ada. Ini ada Bah Alawi, tapi Ali Abi Alawi itu wahwa Abu Alawi bin Abdul Hadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid atau bin Jadid. Nah dari sinilah Bani Alawi itu memiliki asumsi bahwa mecah sendiri dari Bani Jadid, akhirnya menjadi saudaranya Jadid selain Basri Alwi itu, gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya, nggak ada hubungannya. Terus berikutnya An-Nasabah Said Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi 996 Hijriah dalam kitab Tuhfah, kita sudah pernah sampaikan itu 650 tahun, tapi di situ tidak menyebutkan Ali Khalid Hisam. Dan anaknya Muhammad Shokib Mirbat itu langsung sampai Abdul Malik yang katanya hijrah ke India, nggak sesuai, nggak nyambung dengan kitab asal sebelumnya. Karena Said Muhammad As-Samarqandi ini menulis berdasarkan catatan santri, ta'liqat saja, tidak berdasarkan referensi yang diverifikasi. Nah ini sudah tidak sesuai. Benar memang Said Muhammad As-Samarqandi adalah orang yang pertama kali menyebut nama Alwi, ya, dari anaknya Abdullah, baru pertama kali. Kalau An-Nafah Al-Ambariyah bukan Alwi, tapi Ali Abi Alawi min Durriyati Jadid. Nah, itu gitu. Terus berikutnya Said bin Min, nah ini mulai abad 11 Hijriah. Jadi enggak ketemu. Nah, ini sudah termasuk yang paling fatal itu An-Nasabah Al-Hafidh Murtado Az-Zabidi. Nah, ini masih terus diulang disebutkan. Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid An-Nasabah Muhammad Murtado Az-Zabidi yang wafat tahun 1205 Hijriah, pengarang kitab Ithaf As-Sada Al-Muttaqin, selalu begitu. Pasti. Ngalami kurang luar biasa. Ngarang kitab Ar-Radul Jali fi Nasabi Bani Alawi, kitabnya ini. Tapi ini kitab palsu yang disandarkan kepada Said Murtado Az-Zabidi. Palsunya di mana? Banyak. Tapi yang dituliskan oleh Dirhamis dan kawan-kawan ini bukan yang hasil dari tahqiqan Muhammad Abu Bakar Abdullah Ba'zib, tapi yang Arif Abdul Ghani yang satunya. Saya punya satunya. Kenapa kok saya mengatakan kitab Ar-Radul Jali ini palsu? Kesalahannya lebih dari 7. Dan kesalahan itu fatal. Tapi kenapa kok disebutkan di sini? Kan jelas di sini. Nah ini loh. Putranya Imam Ahmad itu ada 2. Yang pertama Muhammad, yang kedua Abdullah, wakilah bitasghir Ubaidullah. Hakadza hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi itu wafatnya tahun 236 Hijriah. Abdullah atau Ubaidillah itu belum lahir. Orang yang sudah meninggal dunia 59 tahun kok bisa meramal orang yang akan lahir, ya, setelah 59 tahun meninggal dunia? Kan aneh nih. Mus'ab Az-Zubairi memiliki karya kitab Nasab Quraisy. Tidak ada satupun yang menyebutkan sesuai dengan yang disebutkan oleh Said Murtado Az-Zabidi katanya, gitu. Tapi belum tentu ini qala Said Murtado Az-Zabidi. Begitu juga mencantumkan nama Abu Nasr Shalal Al-Bukhari. Abu Nasr Shalal Al-Bukhari itu wafat tahun 341. Ini kitabnya Silsilah juga tidak menyebutkan nama Abdullah, itu tidak ada. Hanya sekedar klaim-klaim saja. Ini kebiasaan. Sama seperti Habib Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid yang tumpang tindih ketika menyebutkan hijrahnya Imam Ali Khalid Hisam dengan wafatnya. Wafatnya tahun 522. Lah hijrahnya ke 561. Ya piye to iki wis 39 tahun meninggal dunia kok hijrah itu. Jadi kitab ini kok masih dipakai oleh Syekh Hanif dan kawan-kawan dalam menetapkan nasab Ba'alawi sekaligus mengesahkannya. Ini bagaimana? Padahal di sini juga disebutkan bahwa hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbas beserta dengan rombongannya itu pada abad ketiga. Aslinya ketiga, tapi dirubah oleh pentahqiqnya, ya. Mungkin penyalin yang pertama, mungkin Habib Ali bin Tohir Al-Haddad, ya. Qurnir Rabi' itu abad keempat, ya. Berarti 317 itu abad keempat memang. Tapi kalau Qornis Salis ya 200-an ke atas sampai angka 400 itu Qornis Salis. Nah ini yang tidak dipahami, tapi dirubah menjadi Qurnir Rabi'. Begitu juga ketika hijrah ilal masyriq, ya,
Dan di situ katanya disebutkan oleh Syaraf Al-Ubaidili. Nah inilah yang namanya kesimpang siuran data, dirubah sesuai dengan kemauannya. Qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili Hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib minal Madinah ilal Basrah. Karena memang tempat tinggalnya Said Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu ya di Madinah, lalu hijrah ke Baghdad, Irak. Nah ini dari penyebutan seorang tokoh Mus'ab Az-Zubairi dan Abu Nasr Sahal Al-Bukhari, pengarang kitab Sirrus Silsilah dan kitab Nasab Quraisy karya Mus'ab Az-Zubairi itu sudah salah. Loh, belum lahir kok, Abdullah belum lahir kok sudah diakui ya. Katanya yang lebih tahu itu adalah orang yang berada di tempatnya, aslinya seperti itu. Ini kan ya klaim-klaim saja. Terus begitu juga An-Nasabah Syekh Syaraf Al-Ubaidili katanya mengisbat. Enggak, Syekh Syaraf Al-Ubaidili itu hanya menyebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Abbah yang bernama Muhammad. Nggak ada keterangannya Abdullah, lalu Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi, Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad, Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, dan seterusnya sampai ke bawah, tidak ada. Nah inilah klaim-klaim sepihak itu sejak dulu. Nah ini terus ada abad ke-13 ya, sudah mulai abad-abad termuda. Jadi nggak nyambung. Ini sudah mentok, nggak bisa dicari lagi ya, batal. Mohon maaf, batal, nggak bisa. Coba pelajari lagi kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Di sini ada keterangan-keterangan bagaimana cara menetapkan nasab itu. Termasuk di antara misalkan ada kata-kata ijma. Ijma jawabannya dengan buka di kitab Maratibul Ijma karya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nanti akan tahu isinya seperti apa. Ijma itu yang seperti apa? Ijma itu kalau tidak ada yang menentangnya itu namanya ijma. Baru bisa diijma, kecuali Syiah loh ya. Kalau Sunni ijma itu harus tidak ada yang menentangnya. Kita Maratibul Ijma fil ibadat wal muamalat wal i'tiqadat lil Imam Al-Hafidz Ibnu Hazm Az-Zahiri. Beliau termasuk mazhabnya Imam Syafi'i dulu pertamanya, lalu pindah ke mazhab Daud Az-Zahiri. Tapi beliau sangat profesional ya. Sangat profesional. Ijma itu seperti apa itu diterangkan betul oleh beliaunya. Wa bihadza yu'lamu anna al-ijma' hujjatun maqtu'un 'alaiha. Yang pasti yajibul masir ilaiha wa tahrumu mukhalafatuhu wa la yajuzu an tujtama al-ummah 'alal khata'. Jadi tidak boleh tiba-tiba mengijma, sepakat. Sudah disepakati semua. Siapa yang menyepakati? Memang sejak awal nasab Alawi itu sudah banyak yang menolak kok. Pertama kali hadir di Hadramaut itu sudah disangsikan, diragukan oleh penduduk asli Hadramaut tentang keabsahan nasab mereka. Hijrahnya pun tidak usurus salis atau usurur robi, tidak. Sesuai dengan Syekh Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman dari Bani Al-Ahdal, bahwa hijrahnya leluhur Bani Ahdal itu pada abad ke-6 Hijriyah. Ya terus siapa yang 317 hijrah itu dari Basrah ke Yaman itu, mulai mampir Madinah, Makkah, lalu ke Husay Sajrain dan seterusnya dari provinsi Hadramaut itu. Manuskrip yang dibawa Kiai Abdul Hanan Ihsan Madura, ketua LP3SN Naat Pusat, itu makamnya kan di Mertajasa, Bangkalan, di belakang makam Syekh Holil Bangkalan, jarak 200 meter. 2 tahun yang lalu saya sudah ziarah ke sana. Dan itu sudah Al-Yamani Kiai. Jadi kalau itu bayangkan, kalau itu jadi di asegafkan misalnya, atau dinyahyakan misalnya, ya warga Kudus kehilangan sejarah Kudus, jadi Betawi, jadi Yahudi semua. Dengarkan wahai warga Madura, walaupun 2 hari yang lalu sampai sekarang deh, Kang Mas Rizik Syihab masih berada di Madura, keliling dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ya. Dengarkan ini beliau. Jadi begini Kiai, saya membawa pesan langsung dari Kiai Ilzamuddin, ketua Naat. Saya juga membawa pesan langsung dari Gus Muhammad Islah Al-Qudusi, ketua LP3SN Naat Jawa Tengah. Isi pesannya? Isi pesannya yang pertama, jangan sekali-kali mengatakan Ba'alwi, Wali Songo itu Ba'alwi. Padahal hari Senin, berarti ya Ahad nih, sampai Senin, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu benar-benar menggebu-gebu bahwa Wali Songo itu Ba'alawi. Itu mohon maaf, itulah maka itu saya memberanikan saya harus ke sini karena saya membawa pesan dari Ketua Naat Pusat, Alhamdulillah, dan juga Ketua LP3SN Jawa Tengah, bahwa jangan sekali-kali mengatakan Wali Songo Ba'alwi, karena itu Anda mengatakan Wali Songo Yahudi Askenazi.
Berarti Kurang ajar itu yang bilang begitu. pembodohan sekaligus propaganda untuk membodohi umat. Nggih, dan penyesatan bangsa. Kiai. Oh, nggih. Betul. Dengarkan para muhibin semua. Keras ini saya. Nggih, ini memang sudah pernah saya sampaikan di awal-awal bahasan tentang nasab ini bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi tapi diba'alawikan oleh Dirampok Kiai. Nggih, bahasa Dirampok. kasarannya seperti Iya. itu. Jadi begal nasab. Begal makam juga, begal sejarah makam, juga. begal nasab, begal sejarah. Ya begal tarekat juga banyak Begal Kiai. tarekat, silsilah, sanad tarekat, Iya. ya, begal semua lah. Nggih. Jadi malah justru inilah yang perlu kita ketahui semua bahwa siapa yang menjadi begal sebenarnya. Nah, ini mohon maaf ya, biar jenengan itu berbicara berdasarkan data. Nggih. Ini adalah silsilah dari kakak angkat saya, Nggih. bukan kakak biologis Kiai. Nggih, mohon dibacakan. Duriat Mbah Muhyiddin dan Duriat Sunan Kudus. Nggih. Berarti sampai Rasulullah. Nggih. Dan keluarga besarnya sudah terisbat di Maroko. Alhamdulillah. Sudah tes DNA juga. Dari Nakoba Idris ya. Nggih. Nggih. Kerajaan Maroko Kiai. Nggih. Jadi kakak angkat saya, Nggih. nggih, yang memberikan saya kemursidan Sadiliyah Jarkowiyah, Nggih. dan saya ditawari tarekat Satoriyah tapi saya nggak mau, belum siap. Belum siap. Keberatan apa? Iya, karena itu tarekat Wali Songo Kiai, keikhlasannya harus luar biasa. Nggih. Saya belum berani kalau Satoriyah. Kalau tarekat Wali Songo dulu tuh saya mengenal tarekat Kubrowiyah namanya. Itu termasuk tarekat yang macam-macam. Tapi oleh Ba'alawi mau diarahkan ke tarekat Alawiyah. Itu Alawiyin. namanya perampok tarekat Kiai, perampok murid berarti. Gimana itu kok di mana-mana ngerampok gitu. Ini kakak angkat saya ya Kiai ya, saya bacakan nasabnya. Yang pertama kakak angkat saya itu namanya Al-Haq Kamal Al-Kamal bin Agus Kamal bin Kiai Satibi Pemalang bin Kiai Abdul Mu'id Pemalang bin Kiai Daim Pemalang bin Kiai Abdurrahman Wanarjan Pemalang bin Kiai Sadali bin Raden Usman Sunan Delik Miret Kebumen bin Sayyid Hambali, makamnya ini di sebelah Ki Ageng Selo. Gerobokan. Nggih, di Gerobokan dekat di komplek makamnya Ki Ageng Makam Selo, itu. dekat Oh, pintu Cungkok Ubah Ki Ageng Selo itu. Oh, nggih. Itu. Terus Sayyid Hambali, makamnya di Ageng Selo bin Sayyid Muhyiddin. Nggih. Nggih. Yang tadi di Kudus tadi, Nggih. insya Allah berdasarkan manuskrip nggih. Di belakang bin Abdul Kohar Berkohar. bin Abdul Qadir Ki Gede eng Pekalongan. Ki Gede ing Pekalongan makamnya masih ada. Masih ada. Kakak angkat saya tahu Kiai. Tapi sepertinya kalau nggak salah juga mau hampir dibalawikan juga. Karena di Pekalongan Kiai. Nggih, ada kerajaan di sana nggih. Wah, kerajaan apa itu? Istana. Istana apa itu Kiai? Istana tak kasat mata dan kasat mata. Masya Allah, la quwata illa Nggih, nanti kita billah. bahas lebih lanjut lagi. Nggih. Nggih. Bin Abdul Jali bin Ali Al-Azim Panembahan Setono Agung bin Sayyid Amir Hasan Sunan Nyamplungan, makam di Karimun, Jawa. Nah, Sayyid Amir Hasan ini adalah menantu dari Sunan Muria Menantu Sunan Muria dan Raden Said. Nggih. Nggih, Umar Said Sunan Muria dan putra dari Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus yang pertama. Begitu. Nah, Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus berdasarkan manuskrip Serat Walisana karya Sunan Dalem nggih, putra Sunan Giri bin Syarif Sabil Sunan Ngudung, makam ada di Demak. Walaupun meninggalnya di Mojokerto kemudian dipindah, Dibawa ke sana. ke sana nggih. Bin Khalifah Husain Sunan Mertoyoso kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Madura Mertajasa. Sunan Mertajasah. Jadi Kampung Mertajasa sana ada. nggih, jadi desanya Mbah Holil kan desa Mertajasah Kiai. Itu yang bangun kakeknya Sunan Kudus dan saat ini makamnya mengenaskan. Seperti makam umum yang tidak terawat, kurang diperhatikan warga Kudus. Batu nisannya masih ori. Batu nisannya seingat saya pokoknya ada pelang al-yamaninya dulu, dial-yamanikan.
Tapi sekitare, misalnya kakeknya Sayyidina Khalil, Sayyid Abdul Latif, Nggih. Sayyid Asror, itu masih di sana, aman Kiai, di kompleks itu. Nah, Sayyid Khalifah Husain bin Syarif Ibrahim Malaka yang bergelar Sayyid Maulana Ishak, nama saya sama. Nah, jadi Syarif Ibrahim Malaka ini manuskripnya kalau nggak salah ada di Keraton Jogja. Pas darah apa yang mana? Nggih, yang sulit diakses itu loh Kiai. Nggih. Karena ya tahu dulu kan diincar Belanda Kiai. Nggih. Mau dibelokkan, mau dicuri, mau dirusak sama Belanda dan antek-anteknya. Ini sudah istinad ya Kiai ya? Nggih. Nakobah Maroko nggih. Nah, Sayyid Maulana Ishak bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Sayyid Abu Soleh Musa Janki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zaid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamil Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Sayyidah Fatimah. Jadi bukan Ba'alwi Sunan Kudus. Alhamdulillah, nggih. Berarti ini perlu diketahui oleh semua muhibbin khususnya, nggih. Umumnya umat Islam. Betul. Bahwa Mbah Sunan Kudus itu bukan Ba'alawi. Ini versi Naat yang sudah tembus ke Maroko ya, versi internasional. Jadi jangan sampai sekali-kali mencoba untuk diba'alawikan. Propaganda masif keliling yang dilakukan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini tidak akan berarti apa-apa, insya Allah, karena masyarakat sudah cerdas semua. Amin. Saya ingatkan ya, jangan mengatakan Wali Songo Ba'alwi, karena itu artinya jenengan mengatakan Wali Songo Yahudi Askenazi. Jangan. Ya jenengan juga mengatakan Rasulullah juga Yahudi Askenazi, karena Ba'alwi kan mengatakan mereka lurus ke Imam Husain. Ini berdasarkan naskah Palembang, Gus. Jadi yang dipegang oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu berdasarkan salinan Samsul Zohiro, karya Muhammad Dia Syihab itu. Berdasarkan Vandenberg juga. Jadi akhirnya spekulasi lah nasab Wali Songo itu diba'alawikan secara membabi buta sampai sekarang ini. Padahal itu tidak tepat, nggak benar. Dan ini sudah uji DNA Kiai. Sudah banyak yang keluar sadah nasab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kakak angkat saya. Salah satu mursyid saya dalam tarekat Sadriyah dan tarekat Satoriyah. Jadi para pemirsa semua, beliau Gus Maulana Ishak ini memakai pakaian seperti ini karena sudah ada ijazahnya. Ini hirkoh tarekat Kiai. Bukan untuk pamer atau kebanggaan. Ini hirkoh. Libasul hirkoh. Kalau dalam kitab karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu ada kitab Hurkoh al-Musyikoh Bilibasil Khirkoh al-Amikoh, ya kayak begini ini. Jadi dipasangkan pakaian kebesaran sufi, Torekoh. Yang penting mau tak baroh Gus. Saya bukan Ba'alwi nih Kiai. Kalau menurut saya Khirkoh Ba'alwi itu munkotik Kiai. Sanatnya terputus. Sanat hirkohnya ya. Kenapa terputus? Karena mereka itu kan melewatkan, katanya kan Torikotul Ajdab wal aba lil abna. Di kitab Al-Manhajus Sawi fi Torikoti Sada Ali Ba'alwi. Kan begitu. Tarekat Ba'alwiyah kan Tarikatul Ajdab wal aba lil abna. Dari kakek diturunkan ke ayah ke anak. Nah ternyata kan kita tahu bahwa Alwi bin Ubaidillah kan bukan zuriyat dari Sayyid Ahmad bin Isa. Di situ putusnya. Jadi kemarin tanggal 25 Dzulhijjah Kiai, 2 bulan yang lalu. Saya itu ketemu sama mursyid di Demak. Apa namanya? Disebutkan Kiai? Inisial nggak Bapak? Inisial. Syekh dari tarekat TKN, namanya inisialnya AZ. Kemudian saya di tarekat TKN di daerah Sayung, Demak, Atesan Semarang itu. Namanya inisial LH. Kemudian saya tarekat di Pati, inisialnya F. Pati mana Gus? Pati
Juwono Kiai. Juwono, saya sudah keliling Pati, saya jelajahi daerah Pati, tapi waktu itu belum sempat ketemu jenengan karena jenengan lahirnya tahun 89 gitu. Leres. Leres. Kelihatan lebih tua jenengan daripada saya. Leres ini Kiai berarti. Saya walaupun sudah tua tapi kelihatan semangat muda gitu. Karena ya guru saya itu juga toreko-toreko semua menasehati saya jangan boros-boros. Jadi ini tahulannya Kiai ya. Saya dapat sanad firqah ini dari Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani. Alhamdulillah. Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani dari Syekh Hisham Al-Kabani. Oh, dari Syekh Nadim Al-Haqqani. Oh, Amerika yang keliling itu nggih. Saya dapat firqah ini satu jalur itu. Terus kemudian saya dapat firqah tarekat dari guru yang meluluskan saya tentunya. Dari misalnya Syekh Agung Suyitno Kuncoro Nganjuk. Beliau dari Kiai Haji Agus Salim Jepara Menganti. Kiai Agus Salim Menganti mendapatkan isyarat firqah dari Mbah Sobib Jepara. Mbah Sobib dari Mbah Romli Peterongan Jombang. Jadi saya mursyid tekian jalur Mbah Romli. Di sanad jenengan benar-benar mutasil nggih. Insyaallah. Enggak mungkotek. Insyaallah. Sadilia saya Darkowiyah Kiai. Alhamdulillah. Dari jalur Aziz Asam Sunni Turki. Nah, inilah jika para pemirsa sekalian menanyakan kok pakainya begitu, memang ada sanad silsilah ijazah memakai firqah seperti beliau ini. Jadi ya orang itu kan ya macam-macam ya, masalah baju kebesaran ya. Yang penting kan tidak menyebabkan kesombongan. Kalau pada Toba Alawi itu menyebabkan kesombongan. Ya karena tadi Kiai. Jadi hasil Basul Masail Kiai bersama para mursyid tadi. Beliau sepakat, termasuk saya juga, ketika sebuah sanad tarekat itu bermasalah, mungkin munqati, mungkin maudhu, atau mungkin lain-lain, itu kebawahnya akhlaknya pasti bermasalah. Ibarat setrum itu konslet betul. Karena Ba'alwi tarekat Alawiyah Yaman itu kalau dilewatkan Sayyid Alwi bin Ubaidillah kan nggak pernah dapat firqah dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Aba An-Nafa. Nggak bisa. Mereka harus lewat jalur Imam Al-Ghazali atau Ahmadian Al-Maghribi dari Syabul Qadir Al-Jilani. Tapi kenapa nggak kirim Fatihah ke beliau-beliau? Syekh Faqih Ilmu Qodam yang wajib itu. Nah, Muhammad bin Ali Al-Faqih Ilmu Qodam. Ini cerita Kiai ya? Cerita ngalor ngidul bebas kan ini? Bebas Jadi saya itu bersama organisasi PSN, Perjuangan Sejarah Nusantara, pusatnya di Jogja. Itu sahabat saya termasuk menginisiasi pendirian PSN. Nah, di situ kerjaannya itu kerjaan pasti, Kiai. Jadi yang pasti itu membongkar makam yang dibaalwisasikan di lingkup bangsawan Kerajaan Jogja atau Mataram yang ada di Provinsi Jogja. Kemarin yang bongkar di makam Niti Analidrus itu ya PSN. Sebenarnya kerjasama sama Gus Tibio Asmono, berarti kemarin itu sama Gus Yasir Arafat, sama Pak Yasir Arafat. Oh, gitu. Jadi saya mendorong teman-teman PSN Jogja, terus kemudian minta izin sama Pangeran Yudaningrat, adik HB10 nggih, Gusti Yudo nggih. Terus kemudian ya nggak apa-apa dibongkar karena itu bukan alidrus. Sangat saya sayangkan itu Gusti Yudo nggak mau tegas menggunakan bendera atau logo keraton. Ya kan kadang-kadang belum punya kuasa. Ya, khawatir bentrok dengan saudara. Belum punya kuasa. Nah, kalau saya tegas apa adanya, bloko suto, belak-belakan naik. Saya lanjutkan Kiai. Nah, itu ketika membongkar banyak makam-makam palsu, ya, itu kan yang membongkar mantan Muhyiddin, Kiai. Yang membongkar itu semuanya mantanmu Muhyiddin Habib. Kemudian batu nisannya itu kan dibongkar kan, Kiai, ditaruh di rumah. Yang bongkar itu yang asli, yang palsu dibawa ke rumah, kan itu bekas dibaalwikan diganti nisan, ya kan, diambil. Itu bukan makam yang dinitikan tapi makam lain. Makam lain itu diambil di rumah, diambil kan. Itu semalam itu dengar Kiai, dengar suara-suara rame gitu. Iya, yang nyuruh ngembalikan batu nisannya itu. Dengar kayak khotir atau was-was atau apa gitu. Ya. Terus kebetulan dia itu masih keturunan dari Kiai Ageng Jurumertani. Teman saya itu di Jogja itu. Saya nggak berani nyebutkan namanya. Nggak apa-apa. Nah, dia keturunan dari Kiai Ageng Jurumertani, kemudian dia terus dapat satu perkataan. Kamu Fatihah ke Wali Songo.
kamu Fatihah ke leluhur-leluhurmu, bukan ke habaib. bukan ke habaib. Kemudian habis itu Fatihah Kiai, Gitu. nggak lama, 7 kali atau 3 kali saja, langsung suaranya hilang Kiai. Berarti apa Kiai? Bisa radionya itu di off kan dulu. Kan setengah sihir berarti Kiai. Yang masang makam itu kan berarti pakai sihir, pakai kendang. Nggih. Karena begini, kalau dalam konsep tarekat, mohon maaf Kiai, Nggih. jadi ketika jenengan itu berpindah dari frekuensi yang salah Nggih. menuju frekuensi yang benar, itu bisikan-bisikan kolbi yang salah ini di sini hilang semua, otomatis. Jalurnya itu. Karena sudah ketemu jalur yang benar, frekuensi yang benar. Jadi ketika ketemu frekuensi yang benar, sahabat saya itu suaranya nggak ada lagi, terus nggak ketakutan lagi. Pagi nih langsung pamit sama Habib yang menjadi gurunya. Saya pengen ikut pelurusan sejarah Nusantara. Jadi kalau selama warga Nahdien masih mengikuti amalan-amalan yang kirim ke Fakih Muqaddam dan para wali Ba'alwi, masih diperbudak, masih kena gendam, masih jadi budak spiritual. Saya 1 bulan terakhir ini dapat informasi langsung dari Nuriyah Mbah Sunun Gunung Jati yang pesen ke saya untuk menyampaikan apa yang seperti panjenengan sampaikan, Gus. Tapi jenengan sudah sampaikan apa belum, Kiai? Ya belum pernah saya. Ya seperti itu. Nggih. Saya berani bicara seperti itu karena saya mursyid, saya paham frekuensi tarekat. Nggih, memang ada sistem memindah roh, ya, mbuh rohaniyah yang muqaddasah atau ghairul muqaddasah, saya kurang tahu, ya. Mohon maaf, saya tidak hanya menggunakan logika saja, tapi tetap saya kedepankan akal sehat saya gitu. Sementara karena forumnya forum terbuka gitu. Bahwa memanggil arwah sesuai dengan niat oleh seseorang berdasarkan isyarah itu memang ada dan dimasukkan ke dalam suatu benda atau materi yang dituju oleh mereka. Sama seperti ketika menduplikat suatu makam, mengkloning makam yang asli di Jejeran kok diduplikasi di Lampir Kidul Semarang. Makamnya siapa itu, Kiai? KRT Sumodingrat yang yang viral itu di Jogja itu ya. Itu ternyata Gus Nggih, ada dasar kitab dari leluhurnya. Berarti doktrin, Kiai. Doktrin, ajaran ya. Ajaran itu kitabnya An-Nahrul Maurud. Nanti akan kita bahas pada acara selain live malam hari ini. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor yang pernah berkata bahwa boleh memang menduplikat makam dari aslinya. Berarti saya boleh membangun makam di depan studio saya ini karena masih ada tanah kosong, mungkin makam Imam Syafi'i. Loh, bisnis kota amal ya, iya. Masya Allah. Makarum uang nanti store ke saya semua. Ya Allah, itu hukumnya uangnya bagaimana, Kiai? Haram mutlak, Haram mutlak ya? Haram. Terus ibadahnya bagaimana itu yang makan uang itu? Doanya, ibadahnya? Ya, karena di makam haram ya tidak akan pernah bisa dikabulkan. Kalau dikabulkan itu berarti bukan dikabulkan oleh Tuhan, tapi berdasarkan istidraj dari Tuhan. Masya Allah. Jadi nanti insya Allah kitab An-Nahrul Maurud para pemirsa sekalian nanti akan kita bongkar habis-habisan. Kenapa Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dan Kang Mas Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor pernah berkata bahwa boleh menduplikat satu makam, bahkan itu enggak hanya makam wali, tapi makam nabi pun boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makam Nabi Hud yang ada di Yaman Selatan di Al-Ahqaf itu juga palsu, tetapi diduplikasi tergantung niat. Tadi saya pernah menyampaikan di awal bahwa misalkan dengan himmah dan niyah yang kuat itu mampu memanggil arwah untuk dimasukkan ke dalam satu benda. Dan jika nanti saya diizinkan oleh para pemirsa semua, saya akan bisa mempraktekkan sesuai dengan kaidah ilmiah. Tapi jangan dibuat bisnis makam, Kiai. Nanti datang ratusan karung nanti. Ini untuk membuka tabir bahwa selama ini ilmu yang tabu itu bisa terbuka sekarang. Insya Allah bisa. Saya mempraktekkan, dilihat oleh banyak orang. Tapi
saya dilarang oleh admin, nanti dikira saya ini kiai tukang sihir. Nanti. Aduh, innalillahi. Bisa ada teorinya. Berdasarkan kitab ini. Ini mohon maaf Kiai ya. Saya ini juga kaget Kiai. Okay. 3 hari yang lalu Okay. atau 4 hari yang lalu, saya itu kan gabung di simpatisan Laskar Tarsidiah Provinsi Kalimantan Selatan. Alsel, okay. Jadi Duriat Sayyid Tarsid, Bani Tarsid, okay. sama di Patuan Ahmadi Al Kudarat itu. Oh, okay. Jadi di Kalsel itu ada makam ini Kiai, cucu dari Rasulullah Muhammad. Datu Pangeran Syekh Abdul Rahman bin Abdullah bin Muhammad Rasulullah. Oh no ya. Ini dampak apa? Dibiarkannya pemalsuan makam seperti ini. Iya. Nggak pada ziarah ke sana. Saya tak buat kotak kas nanti. Dasarnya ini. Jadi nanti saya bisa membuat makam Rasulullah di sini, saya bisa. Tak yakini dengan niat himmah yang kuat, maka wah ini kan masang makam Rasulullah. Ya bisa juga. Inilah yang namanya menyesatkan banyak orang. Sesat dan menyesatkan. Ya. Bahaya, sangat-sangat berbahaya. Nanti yang makamnya ya, cucu dari Rasulullah, makam palsu bin Muhammad Rasulullah. Bin Muhammad Rasulullah. Di Martapuranya atau di Banjarnya itu? Ini di Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berarti ini pulau yang dekat dengan Teluk Saranjana itu berarti ini. Mungkin Kota itu Baru, ya. Berarti nyabrang. Tapi mohon maaf ya, ini nisannya kan baru Kiai. Buatan baru, Buatan baru. Ini. Tapi kalau dibiarkan, ya ratusan tahun yang akan datang dibangun sejarah fiktif yang mendukung ya. Bismillah la haula wala quwata illa bongkar saja. Pemprov Kalsel PBNU ini makam cucu Rasulullah Muhammad palsu ini. Nah inilah. Aduh. Ya inilah. Karena diamnya kita yang terlalu lama dan para penyelenggara negara, aparat kita yang kurang mengerti tentang budaya dan sejarah Nusantara. Akhirnya jadinya seperti ini. Kiai, saya mohon maaf Kiai, mohon izin untuk menyampaikan sebuah hadis Kiai. Rasulullah itu kan pernah bersabda dalam sebuah hadis Muslim gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi. Nah, kita bersama pejuang medsos itu sudah bilisan. Wa illam yastati fa biqalbihi. Diam saja. Tapi wadzalika adhaful iman. Lo punya iman paling lemah kok bisa bangga. Yang diam saja itu iman kalian lemah. Takut resiko ya. Jabatannya hilang. Innalillahi. Pengikutnya lari semua. Nah inilah man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, kekuasaannya fa ilam yastati fa bilisani, dengan dakwah bilisannya, ceramah mauidhah khitbah khutbahnya gitu. Fa ilam yastati yang terakhir alternatif ya. Tapi kolbi. Yang penting aku gak ngono. Ya ini kan yang itu selama-lamanya iman kalau kalian. Tapi alhamdulillah Gus, tulisan yang ada di live kita ini ada ribuan, hampir 2000. Ini kan berarti beliau-beliau ini tidak hanya Fabi Kolbihi berjuang mendukung panjenengan. Tolong di-share ya ke semua yang Anda kenal, share sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini Kiai, saya juga kemarin itu takut Kiai. Saya takut dipersekusi, diancam dan lain-lain. Itu saya istikharah. Saya istikharah. Hasilnya itu dibacakan hadis di Arba'in Nawawiyah. Redaksinya nomor 19. Redaksinya apa, Gus? Sebentar. Wa'lam annal ummata lawis tama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak wa ini istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Jadi jenengan mau membela pelurusan nasab Wali Songo, pelurusan sejarah Nusantara dan lain-lain, pelurusan barang yang sudah dibelokkan semua, itu tidak akan mengubah apapun. Yang terjadi itu takdir Allah.
Saya kemarin takut Kiai. Waktu di Guswat pertama ya, Mubahala itu takut saya. Kan belum ramai kan Kiai waktu itu. Tapi saya ini Gus Kiai. Tolong jenengan dengarkan semua Kiai. Apakah jenengan pernah mengaku sebagai Imam Mahdi? Saya tidak pernah dan tidak akan pernah selama-lamanya. Monggo dengarkan dan saksikan semua Kiai. Ternyata selama ini berita di TV One ya itu berarti nggak benar. Ya itu hoax. Jadi saya hanya diutus untuk menyampaikan mimpi-mimpi saya ketemu Rasulullah. Kenapa? Karena mohon maaf ya, ya netizen kadang kan penasaran. Guru saya itu siapa saja kan? Saya jawab, tahun 2020, tahun 2021 antara itu, saya itu berguru ke Tarekat Tijaniyah. Sama paman dari Syekh Maimun Zubair. Saya berguru sama paman Mbah Maimun. Dari mana aslinya yang pamannya itu? Pamannya yang bernama Syekh Abdul Razak bin Imam Khalil, daerah Lasem. Makamnya dekat Pasujudan Sunan Bonang, wafat 9 Dzulhijjah. Saya ikut melawat. Jadi beliau wafat 9 Dzulhijjah, istrinya tanggal 1 atau tanggal 2 seminggu sebelumnya. Berarti di desa Bonang Lasem itu? Iya, betul. Dan saya dicintai. Saya setiap datang ke majelis zawiyah beliau, majelis Zailalah hari Jumat, saya ditaruh di depan samping beliau. Kayak badalnya gitu ya. Saya yang paling dicintai. Ini isyarat kan untuk badal suatu saat jika beliau almarhum meninggalkan jenengan sebagai pelanjut perjuangan. Saya lebih suka begitu Kiai. Karena semboyan dari Syekh Abdul Razak bin Imam Khalil, muridnya pasti tahu. Dakwatul haq, mendakwahkan kebenaran. Wala takhafuna laumata laim. Kamu jangan takut cacian para pencaci maki. Jadi saya memang tidak berguru sama Syekh Maimun Zubair, tapi saya berguru sama pamannya. Lebih tua. Gitu. Ya, alhamdulillah. Jadinya ya seperti saya ini. Itu. Nah, kemudian saya berguru ilmu Quran, saya mendapat Sir Waridatul Quran. Itu sanatnya dari Mbah Mawardi Padurenan, guru dari Kyai Arwani Kudus, guru dari Kyai Hasan Mangli Magelang. Saya dapat dari guru saya yang tukang masak beliau yang dianggap hampir setara sama Mbah Kyai Mawardi. Masih hidup. Dengarkan anggota Jamiyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama, dengarkan Jamiyatul Mudarrisat lil Quran lil Hafizah JMKH Bayai Bunyai Minan dari Pati. Dengarkan ini. Berarti beliau Gus Maulana Ishaq ini juga memiliki sanad ulumul Quran ya, dari seorang guru yang sah dan fasih. Bahkan bukan cuman, mohon maaf ya, bukan cuman Quran di taraf lisan, tapi dipraktekkan. Ini kan saya mempraktekkan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Karena saya punya banyak pengetahuan tentang pemalsuan ini. Jadi saya tidak akan menyimpan-nyimpan, tidak akan saya tutup-tutupi. Sama seperti mukaddimah yang saya bacakan dalam surat Sof ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu tadi. Jadi mohon maaf Kiai, saya tak cerita. Nama saya Muhammad Maulana Ishaq, lengkapnya Muhammad Chandra Maulana Ishaq Al-Qadiri An-Naqsyabandi Asyadili. Saya bin Rahmat. Ayah biologis. Saya tidak menisbatkan ke ayah angkat seperti Balwi, tidak. Tapi ke ayah biologis. Haram. Nah, bin Rahmat bin Sukahar, Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus. Sukahar bin Kartowi Kosim bin Yusuf. Nah, menurut cerita keluarga, dari kakek saya, baik dari ayah atau ibu, itu adalah dongkol atau petinggi atau lurah. Dongkol petinggi. Iya toh? Nah, lurah di Pedawang itu dari nenek saya, Mbah Jasiran, itu namanya Mbah Dongkol Wirojo Rimin. Dan lurah dari Desa Jepang Pakis, Mbah Dongkol Ahmad Taslim. Orang Jepang Pakis, Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pasti tahu. Saya termasuk cucu lah, walaupun dari nenek itu ke Mbah Kiai Hambali. Dari jenengan itu ada titisan wong gede, wong agung. Insya Allah kalau dari cerita ya Kiai, dari cerita ayah ke kakek, ya, itu adalah zuriat dari Syekh Jangkung Saridin Kayen. Saridin Kayen itu dari Sunan Muria.
aslinya dari Iya. Tayu nggih, muter Iya. dari Tayu ke kain Iya. Ngelandoh itu. nggih. Betul. Nah, ini saya mau tanya nggih, Gus nggih. Tadi kan jenengan nyebutkan nama Pak Yai Hambali Kudus. Itu Mbah Hambali yang ada di Jepang Pakis. Itu Oh, bukan Mbah Hambali yang bukan yang Mbah Hambali Kajeksan, bukan. Kajeksan, bukan nggih. Nah, saya tidak akan nggih, nggih. apa Nggih, nggih, nggih. mengatakan itu kakek saya karena Oke. bukan. Oh, berarti Sama-sama tidak. Hambali tapi bukan. Sebab saya kenal Mbah Yai Hambali itu memiliki anak yang bernama Habib. Tapi bukan Habib Alawi, namanya Habib. Beliau seperti jenengan. Saya kenal. Salam nggih untuk pesantren Kajeksan. Iya. Nah, saya dari Mbah Kiai Hambali desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati Kudus ya. Itu dari Mbah Hambali punya anak perempuan Mbah Jamilah. Mbah Jamilah itu ibu dari ayah saya. Gitu. Nah, dari cerita ayah dari kakek gitu. Saya itu insya Allah masih duriate Syekh Jangkung Saridi. Syekh Jangkung Landoh. Oh. Landoh. Saya itu nggih, saya ceritakan ya nggih. Nggih, saya nggak fitnah atau misalkan hanya khurafah nggih. Saya memiliki keluarga yang pernah menyimpan lulang Kebulando dan sungu Kebulando. Oh. Saya itu melihat sendiri, tapi